Pemirsa, sulitnya akses menuju wilayah terdampak gempa menjadi tantangan untuk menyalurkan bantuan. Sementara itu beberapa warga mendirikan posko mandiri dan belum berani kembali ke rumah mengingat masih adanya gempa susulan. Lalu bagaimanakah penanganan pasca gempa di NTT? Kami akan membahasnya bersama dengan Berton SP Panjaitan, PLT Kapusdatin BNPB. Selamat sore Pak Berton. Selamat sore Mbak Vera. Baik, terima kasih sudah bergabung Pak Berton. Boleh diupdate Pak terkait dengan data terbaru korban terdampak dan juga data kerusakan akibat gempa di NTT. Baik, sebelum kami menyampaikan data terbaru tentang jumlah yang terdampak, kami tetap menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya bagi keluarga, baik itu yang kehilangan anggota keluarga maupun yang luka-luka dan kehilangan rumah, kerusakan rumah. Hari ini kami sampaikan per pukul 18 ya, pukul 4 sore tadi, mohon maaf. Pukul 4 sore tadi waktu Indonesia bagian Barat, kami sudah mencatat bahwa ada sebanyak 75 jiwa yang sudah ditemukan meninggal. Dan ini bertambah 4 jiwa, 4 korban dari kemarin yang kami sampaikan. Jadi kemarin 71, saat ini ada tambah 4 jiwa yang meninggal ditemukan dan itu berasal dari Kabupaten Sika, Kabupaten Manggarai dan satu Kabupaten Nagekeo. Jadi selain itu kami juga sudah mencatat adanya ketambahan 9 jiwa untuk korban luka-luka menjadi 907 jiwa. Jadi ini juga bertambah dari Kabupaten Ngada. Sedangkan jumlah pengungsi, Bapak Ibu yang kami hormati seluruh hadirin, bahwa saat ini bertambah sangat lumayan signifikan banyak. Dari 5.959.000 lebih kemarin itu bertambah 33.000 lebih menjadi 92.735 jiwa. Jadi angka ini sangat signifikan dan ini berasal terutama dari Nagekeo lebih dari 21.000, kemudian Manggarai 9.000 lebih dan Manggarai Barat 1.500 lebih. Jadi ini yang menjadi tantangan bagi kita, jumlah bertambahnya terus jumlah pengungsi ini tentu menambah membutuhkan pertambahan distribusi logistik, makanan dan tenda dan banyak hal lagi tentunya. Ini karena memang kita memahami bahwa hingga saat ini per pukul 16.00 ya waktu Indonesia bagian Barat, gempa susulan sebanyak 3.752 dan baru saja belum 1 jam yang lalu kami merasakan gempa yang kuat dan hari ini kami sudah merasakan lebih dari 3 gempa yang kuat di Labuan Bajo sendiri. Jadi kami memahami bagaimana khawatirnya atau traumatisnya warga di sekitar NTT ini, terutama di Flores, akibat gempa susulan yang besar. Sedangkan rumah yang rusak, kami mencatat adanya ketambahan 7.187 unit rumah rusak menjadi 36.163 unit yang rusak, baik itu rusak berat, sedang maupun ringan. Itu Mbak Vera. Iya, bagaimana sejauh ini kemudian proses penanganan Pak di tengah gempa susulan yang masih sering terjadi, bahkan tadi Anda katakan gitu ya masih juga terjadi saat ini begitu. Kekuatan gempanya juga 5 hingga tertinggi ada 6 magnitudo, khususnya bagi lansia, kemudian ibu hamil dan anak-anak. Nah, ini menjadi perhatian tentu bagi kami. Informasi yang kami peroleh bahwa untuk kelompok rentan seperti orang tua, anak-anak itu lebih memilih berada di pengungsian, baik itu pengungsian mandiri maupun pengungsian terpusat atau terorganisir. Jadi mereka jauh lebih aman ketika di luar. Dan kami juga berharap sebenarnya mengingat banyaknya gempa susulan yang besar ini, lebih memilih di luar, apalagi rumah yang sudah mengalami atau terdampak dari gempa, ada retak atau ada rusak,
plafon dan tiang segala macam itu perlu diperhatikan, jangan sampai tinggal di rumah lama sehingga sewaktu-waktu gempa susulan terjadi tidak menimbulkan korban jiwa yang baru. Pak Berton, masih ada warga yang mengaku terpaksa bertahan dengan mendirikan tenda darurat secara mandiri untuk berlindung sementara di tengah gempa susulan yang terjadi. Bahkan tadi kami juga sempat berbincang langsung gitu ya secara live bahwa mereka harus mendirikan tenda dan belum mendapatkan bantuan sama sekali, Pak. Bagaimana sebetulnya distribusi tenda pengungsian ke warga? Apakah memang belum bisa menjangkau semua wilayah terdampak? Ya, jadi perlu kami sampaikan sebenarnya bahwa pengiriman logistik dari Jakarta itu juga banyak juga selain tenda tapi juga permakanan dan barang-barang yang lain. Ini yang menjadi dipilah dan dipilih sehingga mungkin kalau masalah tenda menjadi tidak terlalu bisa memenuhi kebutuhan saat ini, terutama ketika tak terjadi lonjakan pengungsi saat ini 33.000 lebih hari ini yang kami catat. Jadi memang kebutuhan yang di lapangan itu memang sudah tersebar di semua desa yang data yang kami peroleh, namun memang jumlahnya masih belum mencukupi. Itu karena memang pengirimannya itu masih melihat dan membuat rata pembagian. Jadi di samping tadi jumlahnya yang semakin banyak tadi, sehingga ini memang sulit untuk di saat ini secara tiba-tiba, sulit dipenuhi secara tiba-tiba. Dan juga kendala yang terutama adalah ketika pengungsi ini tidak terpusat, ini sulit sebenarnya menjadi kendala. Kami menjadi terkendala ketika menyiapkan dapur umumnya, makanannya, kemudian pelayanan kesehatan dan lain-lain. Ketika terpusat dan ada organisasi yang ada tim yang mengorganisir ini, jauh tentunya lebih mudah kita berikan bantuan. Ya, dengan peningkatan data yang signifikan, ada 92.000 pengungsi, ini menjadi tantangan tersendiri. Tapi kapan kemudian Pak targetnya untuk bisa terpenuhi, ini bisa terdistribusi dengan merata? Ya, kami senantiasa menyampaikan atau mendistribusikan bantuan tersebut dengan 3 moda. Moda darat tentu ini yang jadi utama karena memang banyak di desa-desa atau yang masih bisa dijangkau. Sedangkan yang kedua adalah moda laut, yaitu ke pulau-pulau tertentu, pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau. Kemudian yang ketiga melalui udara. Jadi kami sudah menyampaikan bantuan-bantuan melalui helikopter untuk menjangkau daerah-daerah memang yang relatif jauh dari ibu kota kabupaten ataupun kecamatan. Baik. Terakhir Pak Berton, bagaimana kemudian koordinasi Pak BNPB dengan Pemda terkait dengan percepatan penanganan bencana ini, terlebih bantuan yang harus bisa segera merata, Pak? Ya, sebenarnya di setiap kabupaten kepala BNPB sudah memerintahkan setingkat eselon 2 untuk berada di lokasi. Ini tentu untuk memuluskan seluruh koordinasi yang ada di tingkat kabupaten sehingga bantuan ataupun kebutuhan itu bisa tersampaikan dengan baik dan dengan segera bisa disampaikan ke atasan memang kalau membutuhkan bantuan, dan ketika sudah ada di bantuan di lapangan segera keputusan bisa dilaksanakan dengan mudah. Itu koordinasi yang kita laksanakan selama ini di NTT dan juga di waktu di bencana Sumatera. Praktek itu kami laksanakan di sini sehingga beberapa langkah-langkah strategis itu lebih gampang dilakukan berkoordinasi dengan Pemda. Baik, kita harapkan semoga dalam waktu dekat bantuan itu bisa menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan di sana. Terima kasih PLT Kapusdatin BNPB, Berton SP Panjaitan sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Pemirsa, usaha jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.